apakah wacana ini menarik untuk diikuti atau malah langkah mundur, Bang, menurut Abang? Bahwa ada otoritas mereka untuk menentukan komposisi calegnya gitu. Iya. Karena kalau enggak akan terjun bebas secara liberal, lalu kemudian nanti yang terpilih adalah orang lokal yang punya mungkin banyak duit, punya pengaruh di tingkat lokal, tapi kelasnya itu kelas lokal. Kelas lokal, betul. Bukan, betul. padahal yang kita perlukan ini adalah orang lokal yang punya wawasan nasional, punya wawasan kebangsaan, punya visi Indonesia. Gitu. Ya, orang dicomot di pinggir jalan karena punya status A, B, C, D, E, F, G, jadi anggota DPR, jadi bupati, jadi ini. Ini fakta, Bang, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ilham Rasul di podcast Rumah Pemuda. Hari ini sahabat muda Indonesia, kita mendengar wacana baru dan cukup menarik dan menggelitik bagi para aktivis Indonesia. Bapak Prabowo Subianto di hari ulang tahun Golkar menyampaikan wacana bahwa pilkada langsung sudah seharusnya dievaluasi dan diganti melalui pilkada DPR. Ya. Memang sila keempat Pancasila menegaskan bahwa sistem politik berdemokrasi kita adalah sistem politik keterwakilan. Tetapi tidak apa-apa, semangat reformasi tahun 98 memaksa kita untuk melibatkan partisipasi masyarakat secara lebih aktif, secara lebih banyak. Apa faktanya hari ini? Telah hadir di hadapan saya seorang senior aktivis, seorang akademisi, juga peneliti, abang saya Dr. Sidra Tahta Muhtar. Selamat malam, Abang. Selamat malam. Terima kasih telah berkenan hadir. Hari ini kita akan berdiskusi banyak soal apakah wacana ini menarik untuk diikuti atau malah langkah mundur, Bang, menurut Abang? Ya, saya kira pertama adalah ini lahir dari seorang presiden yang saya kira memiliki pengalaman dan visi politik yang mumpuni juga. Beliau mendirikan partai politiknya kemudian menjadi ruling party sekarang. Okay. Sehingga saya kira pandangan itu menarik kalau kita melihat secara keseluruhan 24-25 tahun terakhir kita mempraktekkan desentralisasi dengan berbagai macam problematikanya. Okay. Jadi memang ini sudah seharusnya untuk didiskusikan ulang, redefinisikan otonomi daerah ini untuk apa dan bagaimana pelaksanaan dan implikasinya terhadap pembangunan kita di pusat maupun di nasional. Dan bagaimana juga daerah-daerah ini memiliki banyak masalah setelah kemudian kita menerapkan berbagai sistem yang berubah ini. Tadinya kan sentralisasi, kemudian desentralisasi dengan kontrol pusat yang kuat. Kemudian tahap kedua desentralisasi dengan too much otonomi. Kemudian yang ketiga adalah perpaduan antara sentralisasi dan desentralisasi. Jadi sekarang ini saya tidak tahu ini mendefinisikan pernyataan dari Presiden Prabowo ini. Apakah ini kita akan memperbaiki desentralisasi atau melakukan resentralisasi kekuasaan? Jadi ini yang mungkin menjadi penting dan saya kira untuk melihat itu secara objektif tentu kita melihat dalam dua perspektif. Jadi satu adalah perspektif atau paradigma negara, bagaimana negara menafsirkan desentralisasi yang berlangsung dari lebih dari 500 daerah otonom ini. Yang kedua, bagaimana perspektif dan perkembangan masyarakat di tingkat lokal ya. Bagaimana lokal itu kan ada elit, ada masyarakat, ada pengusaha, ada kelompok pemuda di tingkat lokal itu. Nah, kalau kita lihat secara umum bahwa desentralisasi ini di samping melahirkan lebih dari 300 daerah otonomi baru, juga dia melahirkan banyak pemimpin lokal yang baru gitu. Jadi nggak terbayangkan misalnya beberapa teman kita di aktivis itu menjadi bupati atau kepala daerah di tingkat lokal.
Nah kalau kita bandingkan pada masa-masa sebelumnya, ini lebih terbuka. Cuman problemnya yang kita kritisi ya, kebetulan saya pernah jadi kaprodi otonomi daerah di UKI ya, bahwa dulu kita mengevaluasi dan mengassesmen perkembangan daerah otonomi itu dari aspek kepemimpinannya, dari atas kapasitas lokalnya, dari aspek kemampuan di dalam otonomisasi di bidang anggaran, di bidang pelayanan publik, di bidang governance-nya rata-rata lemah. Nah inilah yang menjadi pemicu kenapa ada ide yang secara serampangan saja dilakukan oleh para pejabat publik. Udah kembali aja ke seperti era-era sebelumnya gitu. Nah padahal menurut saya yang perlu kita ukur dengan benar itu adalah mana daerah-daerah yang prinsip desentralisasinya itu baik gitu. Baiknya di sektor apa? Apakah di layanan publik kah? Apakah di digitalisasi kah? Atau di dalam program-program pro rakyat? Jadi memang kalau kita melihat secara global ya, kebetulan saya pernah aktif di namanya WEGO. WEGO itu World E-Government Cities and Provinces. Itu berbasis di Korea. Dan lembaga itu mengasesmen perkembangan di seluruh dunia tentang capaian-capaian yang bisa dicapai oleh daerah. Jadi memang tidak bisa kita mengatakan seperti indikator-indikator yang dibuat oleh pemerintah Indonesia bahwa 5-10 variabel utama dari kepemimpinan lokal itu bisa dicapai secara sesuai target secara dalam waktu yang singkat. Jadi mungkin hanya unggul di bidang e-government misalnya dari 500-an kabupaten kota itu hanya sekitar 20% yang dikatakan sukses untuk mencapai ke pelayanan publik yang berbasis kepada digital e-government. Bandung, Surabaya, Malang, Jakarta dan sebagainya, Medan. Nah selebihnya itu masih berbasis pada sistem yang konvensional, tradisional. Nah kemudian misalnya dalam konteks inovasi daerah, nah ini yang menjadi salah satu tolak ukur yang diukur setiap tahun oleh Kementerian Dalam Negeri, sejauh mana daerah-daerah ini memiliki inovasi. Nah tolak ukur inovasi ini kan tidak hanya kita lihat dalam perspektif pemerintah atau negara saja, tapi ini harus kita lihat atau kita ukur dari kondisi mikro di daerah itu. Apakah sosok kepemimpinan di salah satu ke daerah itu betul-betul dia punya basis yang kuat, dia punya kemampuan untuk menggerakkan misalnya partisipasi publik dalam konteks misalnya e-budgeting, penganggaran, dalam konteks usulan program-program pembangunan, dalam urusan misalnya check and balances di daerah, dalam berbagai ukuran yang lain. Nah, jadi sebetulnya dalam konteks inovasi ini belum tercover semua ini sebetulnya apa yang ingin kita tuju. Padahal potensi-potensi sudah ada. Kemudian yang lain misalnya kepemimpinan daerah. Ini juga sering disoroti karena sekitar 40 sampai hampir 50% dari kepala daerah kita dalam 15 tahun terakhir misalnya itu mengalami bermasalah dengan hukum, menjadi terpidana, menjadi ex narapidana, menjadi masih berurusan dengan hukum dan sebagainya. Ini yang menjadi indikator nyata bahwa kepala daerah yang dilahirkan secara demokratis belum tentu akuntabel dan belum tentu dapat melaksanakan prinsip-prinsip good governance yang dipersyaratkan di dalam kepemimpinannya. Sehingga yang kemudian terjadi adalah terjadi ya korupsi politik, terjadi tindak-tindak pidana yang lain yang terjadi karena kemudian para kepala pejabat daerah ini tidak mengindahkan tata kelola yang berbasis kepada akuntabilitas dan prinsip-prinsip anti korupsi yang dipersyaratkan oleh negara gitu. Padahal pemicunya adalah kalau dilihat dari penjelasan Pak Prof. Yusril Ijah Mahendra kemarin, penyebabnya karena daerah itu menggunakan dana calon-calon kepala daerah menggunakan dana yang besar untuk menjadi kepala daerah, bupati, wali kota atau gubernur, sementara capaian yang akan dicapai secara income atau dari sisi rekognisi pengakuan yang lain itu sangat kurang.
Saya ingat dulu Pak Jenderal Faruk itu ketika mau jadi calon gubernur, waktu itu gubernur NTB kalau salah ya. Beliau menghitung gitu. Kalau saya jadi calon mengeluarkan biaya misalnya 15 sampai 20 M. Kira-kira per tahun berapa dana yang bisa secara sah dan secara halal bisa saya kembalikan. Ternyata nggak sampai sekian M gitu. Sehingga beliau berpikir bahwa kalau kemudian membutuhkan dana yang besar untuk membayar partai atau membayar proses pencalonan dengan kos politik tertentu, maka udah lebih baik saya mundur. Jadi objektifikasi seperti ini menurut saya penting untuk melihat bahwa dari sisi hilir ini, dari sisi hulunya ya, ini kemudian kita menyiapkan diri untuk menjadi kepala daerah yang akuntabel. Gitu. Belum lagi misalnya ketika nanti kepala daerah ini sudah terpilih secara serentak kemarin, yang menjadi persoalan setelah ini adalah ada dua. Sejauh mana kepala daerah ini mampu menyesuaikan dengan rencana pembangunan jangka panjang menengahnya pemerintah Prabowo 2025-2029. Nah yang kedua adalah bagaimana sesungguhnya nanti desain kebijakan lokal itu betul-betul bisa continue dari kepemimpinan sebelumnya, karena kan ada kebijakan yang tentu saja multi years di daerah itu. Kemudian yang kedua adalah bagaimana dia mengkreasi, menginovasi kebijakan daerah yang menyesuaikan dengan kondisi real pembangunan yang ada. Karena memang dari evaluasi menunjukkan bahwa tidak semua daerah ini perform untuk menjadi daerah yang otonom atau lagi untuk menjadi daerah yang inovatif atau yang meningkatkan kesejahteraan yang tinggi. Saya contohkan misalnya pada era SBY itu ada Pak Sarundayang misalnya sebagai salah satu kepala daerah yang atau gubernur yang unggul dari sisi pelayanan publik sama tata kelola hubungan daerahnya ya, mungkin daerah pusat. Karena mungkin beliau orang pusat lalu kemudian menjadi gubernur sehingga otomatis kedua sisinya ini kan bisa dimainkan secara dua-duanya. Nah kemudian yang saya lihat langsung ya dari model pembangunan seperti ini adalah bahwa populisme kepada daerah ini harus ditunjang dengan kemampuan profesionalisme dan kemampuan akuntabilitas gitu. Jadi di daerah yang lain menurut saya banyak capaian-capaian yang mungkin bisa dihasilkan oleh para kepala daerah ini. Tapi kalau dihitung secara umum seperti yang menjadi statement inti dari Pak Prabowo kemarin itu adalah bahwa kepala daerah ini berpotensi untuk kita kembalikan kepada format pemilihan secara tidak langsung. Karena itu juga sekaligus menegaskan bahwa sistem politik demokratis yang kita bangun ini dianggap oleh Pak Prabowo tidak kompatibel atau kurang kompatibel atau kurang cocok dengan kondisi bangsa Indonesia yang masyarakatnya itu prismatik gitu. Jadi ada klaster, ada elit, ada ruling elitnya artinya yang berkuasa sekarang. Kemudian ada elitnya itu ada elit pusat, elit lokal. Nah di dalam perkembangan elitnya ini kemudian para ilmuwan Australia itu mengatakan ini ada ruling elite di tingkat pusat yang menjadi kekuatan inti pemerintahan, mengendalikan partai politik, mengendalikan tata kelola secara umum dari pemerintahan dan sebagainya. Tetapi kemudian mereka juga ya membangun hubungan yang positif dengan kekuasaan, tapi juga membangun hubungan yang mungkin kurang atau yang hubungan yang negatif dengan kekuasaan. Nah itulah yang kemudian memerlukan ada kekuatan di dalam negara demokrasi itu adalah kekuatan yang berada di pemerintahan, melaksanakan pemerintahan, kemudian kekuatan di dalam negara yang menjadi alat pengontrol. Nah, tapi paling tidak yang kita perlukan ya seperti dalam media saat ini yaitu critical mass. Okay. Jadi elemen negara itu memerlukan critical mass atau memiliki ruang publik yang kritis
yang disitulah kemudian masyarakat bisa langsung menilai atau mengukur kinerja elitnya itu apakah sesuai dengan semangat negara demokrasi atau konstitusi atau tidak gitu. Ya. Itu yang Semangat sistem demokrasi langsung, semangatnya dasarnya adalah supaya terjadi supaya ada ruang transaksi gagasan antara calon pemimpin dengan yang dipimpin. Itu kurang lebih kan Bang. Artinya partisipasi publik yang diharapkan di situ. Kenapa itu menjadi penting? Karena sistem politik apapun ujungnya adalah kesejahteraan masyarakat. Hari ini dari evaluasi Abang sebagai seorang akademisi, apakah memang signifikan perubahan kesejahteraan masyarakat itu akibat sistem politik, sistem pemilu demokrasi langsung, atau sama sekali tidak? Karena faktanya begini Bang, banyak calon kepala daerah yang secara kualitatif sama sekali tidak ada jaminan. Karena menurut undang-undang saja syaratnya minimal SMA atau sederajat. Jadi tidak ada aspek kualitas, meskipun kualitas tidak diukur juga secara formil kayak begitu. Tetapi kan ada ukuran Bang ya, ada ukuran, ada jenjang yang mestinya dilihat oleh kita semua secara umum. Artinya banyak juga lahir tokoh-tokoh lokal atau orang yang hanya menganggap dirinya raja-raja kecil di daerah tanpa mempertimbangkan kepentingan dasarnya pilkada langsung ini apa. Ini kan juga bisa kita lihat bahwa ada sisi positifnya tentu, tetapi sisi negatifnya. Nah menurut Abang dari perspektif kesejahteraan itu, selain dari hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, ada nggak Bang perubahan yang signifikan? Jadi kalau jujur kita mengatakan perubahan itu ada pada kemampuan kepala daerah baru menyerap anggaran dari pusat. Ya. Jadi saya kan diskusi dengan teman-teman Papua itu, saya bilang ke mahasiswa, bagaimana kalian melihat pemekaran provinsi di Papua? Ya paling tidak akan ada kantor baru Pak, akan ada rumah dinas baru Pak, mobil dinas baru Pak. Dan itu pandangan yang sama. Jadi kami dulu menjadi konsultan di Kalimantan Barat dan beberapa kabupaten itu dimekarkan menjadi dari 1 menjadi 4. Ternyata dalam kapasitas dan indikator yang dipersyaratkan dalam pembangunan daerah baru itu sebetulnya sangat kecil kemungkinan. Tapi mereka mengatakan bahwa ini justru alat bargaining bagi kami untuk bisa berdialog atau berkomunikasi dengan orang-orang pusat Pak katanya. Okay. Jadi saya tidak melihat signifikansi pembentukan daerah baru ini sebagai sarana untuk mengefektifkan atau memaksimalkan fungsi desentralisasi atau dekonsentrasi yang ada. Okay. Ya. Saya dengarkan di Cirebon aja mau ada provinsi Cirebon Raya, dimekarkan misalnya di Bogor menjadi Bogor Timur dan sebagainya. Nah kemudian di daerah-daerah lain yang selama ini yang sudah dimekarkan malah banyak usulan untuk dileburkan kembali. Jadi itu memang kisah kepala daerah ini adalah kisah banyak kegagalan sebetulnya, sehingga mungkin ya dari situ kepada partai yang banyak calon-calonnya di daerah yang lolos menjadi kepala daerah baru mungkin diingatkan bahwa kalau kalian tidak maksimal atau tidak bisa bekerja dengan baik dalam memimpin daerah itu, wakili rakyat, maka saya akan mengembalikan format ini kepada semula. Jadi ini adalah tantangan sebetulnya menurut saya. Saya melihat dalam dua hal. Pertama, ini Pak Prabowo ingin menantang publik atau kepala-kepala daerah ini, apakah mampu mereka menghadirkan kepemimpinan yang sesuai dengan yang disebutkan tadi Bang Ilham tadi, akan berkualitas, kepemimpinannya egaliter, keputusannya itu aspiratif dan bisa mengakomodasi berbagai kepentingan masyarakat di bawahnya dan sebagainya. Nah kalau tidak, ini akan dikembalikan kepada format semula. Itu rasional dalam sebuah negara demokrasi itu tawaran, apalagi
dari orang yang memimpin Republik Indonesia, menurut saya itu wajar. Tapi tugas kita adalah memastikan bahwa orang yang dilahirkan secara serentak 500-an kepala daerah ini, pertama-tama yang harus mereka lakukan adalah kepercayaan publik gitu. Mereka udah terpilih secara demokratis dan bagaimana mereka meyakinkan publik bahwa mereka itu orang yang akan bisa bekerja dan akuntabel. Yang kedua menurut saya bahwa kepala daerah ini harus bisa membuat perencanaan yang partisipatif. Jadi tolak ukur perencanaan partisipatif itu kan akan ada banyak ruang bagi seluruh elemen masyarakat di daerah itu untuk ikut terlibat dalam perumusan kebijakan publik. Gitu. Karena evaluasi dari para ahli dari Australia mengatakan bahwa terjadi oligarki masif di tingkat lokal. Jadi maksudnya adalah justru di tingkat lokal itu lebih parah. Bagaimana hubungan-hubungan itu menjadi hubungan yang power seeking birokrat atau power seeking politisian di daerah itu. Artinya berpotensi di luar skema tata kelola pemerintahan yang baik gitu. Sehingga itu memicu dan memicu munculnya persepsi pusat khususnya KPK dan lain-lain bahwa daerah ini akan menjadi sesuatu yang membahayakan kalau tidak ada hadirnya negara di sana dalam bentuk hukum, dalam bentuk kedaulatan, dalam bentuk macam-macam gitu. Nah, kemudian yang lainnya saya kira memang perlu ada data konkret yang bisa menunjukkan berbagai kelemahan yang muncul ya dari format desentralisasi yang merupakan produk dari politik lokal seperti ini ya. Kalau dulu kan saya membaca laporan dari Depdagri itu bahwa mereka mengatakan tahun 2017 terjadi politik identitas, terjadi penggunaan etnis, agama, golongan untuk kepentingan politik. Sehingga diingatkan kepada seluruh Indonesia pilkada serentak, pilkada yang dilakukan sesudah itu 2018 kalau nggak salah, kemudian diharapkan pemilu kada atau pilkada itu bisa berlangsung dengan menghadirkan proses yang dialogis dengan menonjolkan aspek visi dan misi gitu. Nah karena kemudian seperti yang baru kita saksikan dalam pilkada kemarin, kadang-kala joget pun atau kegiatan yang tidak substantif pun dipakai sebagai sarana kampanye gitu. Ya jadi gimmick. Padahal ini jadi gimmick. Nah saya sendiri Bang Ilham ya bahwa saya pernah diundang oleh pemerintah Amerika itu untuk menyaksikan langsung bagaimana proses politik lokal di Amerika Serikat. Jadi saya membayangkan dulu Pak Rias Rashid, Profesor Afan Ghaffar dan lain-lain ini melahirkan arsitektur desentralisasi dengan harapan bahwa korupsi itu bisa dihilangkan. Bahasa gampangnya Prof. Afan itu pernah mengatakan tahun 98 itu kalau kemudian kepala daerah ini dilahirkan oleh DPR dengan mudah cukup menyuap 40 atau 50 anggota DPR selesai. Tapi menyuap jutaan rakyat itu mustahil dilakukan. Itu teorinya pada saat itu. Mustahil dan hari ini faktanya iya itu dilakukan. Itu dilakukan ternyata ada elemen lain yang tidak terpikirkan pada saat itu bahwa ada unsur politik ekonomi di situ bahwa akan ada pengusaha yang berkepentingan terhadap pembangunan daerah. Di dalam pelaksanaan pembangunan itu kan ada pihak ketiga yang pengelolanya. Nah, pengelola inilah yang kemudian memberikan insentif duluan sebelum orang itu terpilih. Nah, ini yang menjadi formula yang terjadi. Nah, bagaimana dengan di negara maju gitu. Jadi saya sendiri bertemu dengan asosiasi bupati wali kota di Amerika itu. Kemudian bertemu dengan para wali kota yang terpilih secara demokratis tadi di tingkat daerah itu. Jadi ada wali kota Tacoma, Tukwila City, Seattle sama King County. Jadi ada 4-5 wali kota yang berdiskusi langsung ya. Mungkin mereka itu kayak mantan aktivis KNPI ya. Dan menjadi wali kota. Dan yang menarik adalah satu, mereka itu lahir dari pemilihan yang demokratis, yang betul-betul nuansanya itu partisipatoris. Jadi ketika ada konvensi untuk menentukan calon gubernur dan calon wali kota bupati, nah mereka ini
mendapatkan dana dan dukungan publik yang tinggi dari asosiasi, dari organisasi-organisasi masyarakat yang memang menganggap mendonasikan kepada calon wali kota itu, calon gubernur itu adalah satu dedikasi yang tinggi bagi negara. Nah, itu dulu bagi masyarakat yang memiliki kesadaran politik yang tinggi, Bang. Nah, itu di Amerika mungkin di situ ya ada faktor kesadaran. Nah, yang menarik adalah ini saya sama Simba Dia Pitaloka itu ya, itu yang anggota DPR sekarang. PDIP, kebetulan saya berdua ini. Jadi kita berantri, tahu-tahu di belakang saya yang antri itu adalah gubernur negara Washington State, seorang perempuan. Antrinya apa? Adalah antri untuk membeli makan $10. Lah seorang gubernur, konvensinya itu adalah konvensi Partai Demokrat, otomatis beliau kan menjadi ratu di situ kan. Iya. Tapi justru sangat sederhana dan sangat kerakyatan. Jadi saya membayangkan bahwa demokrasi yang benar di tingkat lokal itu adalah demokrasi yang digelar secara sederhana, berbasis kepada nuansa lokal di tingkat daerah itu, sehingga otomatis biaya politik menjadi kecil sekali. Menjadi kecil, betul. Dan kongresmen yang kebetulan saya yang saya ikut itu namanya McDermott. Jadi McDermott itu dari Partai Demokrat, udah berusia lanjut, mengajak saya ke kantornya di Seattle. Jadi di sana dia cerita bahwa saya lebih senang ke dapil ini daripada di Kongres di federal. Kenapa? Karena di sini makannya enak, saya tidak menyediakan dana dapil segala macam. Dan kalaupun ada, dia bilang hanya betul-betul untuk memastikan bahwa dukungan saya itu kecil. Jadi ini mungkin formula mencerdaskan masyarakat agar masyarakat partisipasi, itu yang menjadi tugas penting dari kepala daerah ini. Saya yakin mungkin Pak Prabowo akan memikirkan itu kalau kemudian formula orang-orang yang terpilih secara demokratis secara serentak kemarin itu betul-betul menghadirkan keunggulan-keunggulan dengan partisipasi, dengan respect terhadap segala golongan di daerah ini, dan juga bagaimana orang-orang daerah ini nggak serakah gitu. Kalau dia berkuasa seakan-akan itu miliknya gitu. Kalau kita lihat perilaku umumnya kan seperti itu. Nah, sehingga menurut saya bahwa bayangan untuk mengembalikan format kepemilihan tidak langsung itu bisa diantisipasi apabila hasil pilkada yang sekarang ini betul-betul bisa melahirkan banyak kepala daerah yang bisa bekerja secara nyata dan kualitas kerjanya itu bahkan bisa diukur secara internasional. Jadi ada pengakuan internasional bahwa Amerika ini betul-betul produk kepala daerah yang bisa mensejahterakan rakyat melalui kebijakannya, melalui dedikasi dan contoh-contoh yang bisa mereka lakukan di tingkat lokal gitu. Oke. Maaf Bang, minum dulu Bang. Makasih. Oke, dari sisi evaluasi memang terlalu banyak sisi negatif yang bisa kita lihat sebagai bahan evaluasi kita, kurang ya mungkin dalam hitungan 20 tahun terakhir ini ya Bang ya. Ke depan anggaplah misalnya formulanya kita kembalikan pada formula sebelumnya Bang. Pemilihan dilakukan berdasarkan sistem keterwakilan. Kan bukan sesuatu yang tanpa cacat juga Bang. Artinya kelemahan sistem itu dulu yang melahirkan sistem pemilu kada langsung hari ini. Nah, bagaimana kira-kira memformulasi agar dua sisi itu bisa saling menutupi, Bang? Nah, jadi menurut saya bahwa memang kalau kita lihat dari sistem kan, sistem ada 3 kan paling tidak. Ada sistem presidensialisme yang mensyaratkan langsung, ada sistem parlementer yang dilakukan oleh lembaga perwakilan. Yang ketiga adalah sistem hibrida seperti yang terjadi di Perancis misalnya atau di negara lain. Nah, menurut saya kalau kelemahan dari sistem pemilihan melalui perwakilan rakyat ini adalah karena DPRD di tingkat lokal, provinsi atau kabupaten kota ini kan
berbeda dengan parlemen yang setara antara lembaga kepresidenan dengan lembaga parlemen. Parlemen memiliki fungsi legislatif heavy dengan menonjolkan aspek kontrol, budgeting sama pembuatan undang-undang. Nah, di daerah kendalanya di dalam hierarki itu kan tidak begitu. Jadi untuk memperbaiki sistem pemilihan melalui perwakilan kalau itu dilakukan adalah menempatkan fungsi legislatif daerah itu setara dengan kepala daerah yang terpilih secara demokratis. Yeah. Nah, itu satu cara. Nah, yang kedua adalah memang salah satu kendala ketika kita berbicara hubungan pusat daerah ini kan adalah bahwa kita desentralisasi berbasiskan kepada negara kesatuan. Oke. Sementara desentralisasi yang benar itu kan dia sistem federalisme. Federasi. Nah itulah yang sehingga kita mencampurkan antara sistem kesatuan dengan sistem desentralisasi gitu. Bahwa desentralisasi ini ada 5 urusan yang tetap bersifat nasional dan selebihnya adalah urusan daerah. Nah, kalau memang sistem perwakilan itu lebih unggul ke depan ini, menurut saya ada baiknya tidak dibuat secara serentak, gitu. Langsung dari Papua hingga Aceh itu diterapkan secara serentak. Mungkin perlu ada pilot project 20 kota dulu di Indonesia. Mana yang misalnya kan sudah ada formula di kementerian-kementerian itu daerah yang unggul misalnya dikategorikan grade daerah itu misalnya unggul atau A atau B dan sebagainya. Nah, yang daerah yang unggul ini, unggul dalam pelayanan publik, unggulan dalam tata kelola dan sebagainya ini mungkin bisa menjadi tempat untuk memastikan pemilihan secara tidak langsung ini bisa dilakukan. Nah, saya ingat dulu Pak Mendagri, Pak Tito itu pernah mengatakan di awal pemerintahannya, kita ingin membandingkan keunggulan dari pilkada langsung dengan keunggulan dari pilkada yang diangkat. Nah, yang diangkat ini kan baru di Jakarta, wali kota, bupati diangkat. Sultan di Jogja diangkat. Dan perlakuan berbeda misalnya ketika ada undang-undang Aceh dan undang-undang di Papua, Otsus. Dan ada 3 daerah yang dianggap itu Otsus. Nah, Otsus Papua lebih menonjolkan anggarannya, desentralisasi fiskal, desentralisasi Aceh dalam pengakuan terhadap nilai-nilai Aceh, termasuk nilai-nilai Islam di Aceh. Nah, di Jakarta adalah kekhususan karena dia adalah ibu kota. Nah, menurut saya bahwa kalau konstruksi argumentasi Pak Mendagri ini bisa dikembangkan, berarti bagaimana membandingkan nanti model yang dibuat secara tidak langsung dengan secara langsung gitu. Bahkan kalau di Amerika Serikat itu ada daerah yang mirip pada zaman Orde Baru gitu. Kayak Takwila City, saya lihat wali kotanya bertindak sebagai pimpinan sidang rapat DPRD. Itu ada itu. Jadi saya kaget nih, justru wali kota yang memimpin sidang para anggota DPR dalam memutuskan keputusan-keputusan daerah. Dan jumlahnya nggak banyak. Jadi di kota itu kalau salah di daerah metropolitan Seattle itu cuma 7 kalau salah anggota DPR-nya. Kemudian stafnya itu bisa memang sekian ratus orang. Kemudian di Takwila City itu jumlahnya sekitar 5 kalau salah. Dan salah satunya ada pegawai pemerintah di King County menjadi anggota DPRD di Takwila City. Keterwakilan pemerintah berarti? Iya, mungkin keterwakilan pemerintah di dalam sistem legislatif di kota yang berbeda. Jadi artinya apa? Bahwa sistem politik ini sebetulnya dimanapun itu bisa diterapkan dengan cara yang berbeda-beda. Yang penting tidak bertentangan dengan falsafah dasar konstitusi atau negaranya gitu. Jadi kalau sifatnya itu administratif atau sistemnya itu bersifat lex spesialis, ya menurut saya tidak mengubah konstruksi lex generalis yang ada di dalam sistem negara itu. Kan
tujuan negara kita sudah jelas itu kan, mensejahterakan hidup bangsa, melindungi kehidupan bangsa, kemudian menjaga ketertiban dunia, melaksanakan nilai-nilai kebangsaan, ideologi segala macam ini kan. Nah dalam prinsip besarnya ini kemudian diturunkan ke dalam nilai-nilai lokal terhadap masa misalnya daerah baru 300-an daerah baru ini disamakan dengan daerah-daerah induk yang sudah berusia ratusan tahun, ribuan tahun. Nah ini kan kadang nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Nah sehingga menurut saya bahwa perlakuan yang bersifat sama di antara semua daerah dalam konteks pilkada langsung ini mungkin bisa diperbaiki dengan membandingkan kualitas penyelenggaraan dan kualitas capaian-capaian pembangunan segala macam yang bisa dicapai oleh satu daerah itu. Nah saya kebetulan kemarin ngajar di Filipina di Don Mariano Marcos, jadi universitas yang didirikan oleh kakek dari Presiden Bongbong Marcos sekarang di Filipina. Nah yang menarik itu kan saya ada di Bacnotan City namanya. Nah Bacnotan City ini sebuah kota yang kota itu ya saya tanya pada wali kota, ya kakek saya pernah wali kota di situ katanya. Kemudian bapak saya pernah jadi wali kota di situ. Jadi dinasti itu di sana. Dinasti. Itu. Tetapi saya bertanya kepada masyarakat, bagaimana persepsi bapak? Yang penting kualitas kepemimpinannya bagus, dinasti nggak apa-apa katanya. Jadi si ibu yang wali kota itu mungkin punya akuntabilitas yang baik sehingga kepercayaan masyarakat tinggi meskipun itu dinasti gitu. Jadi mungkin ada aspek positif kalau dinasti itu meniscayakan ada partisipasi dan ada akuntabilitas. Sampai si Bu Wali Kota itu bilang bahwa saya pernah tinggal di Salemba itu katanya karena saya pernah kuliah 1 semester di UI katanya tentang perpajakan dan sebagainya. Jadi mungkin ya dinasti itu juga harus punya ilmu yang cukup yang siap. Luar biasa pengalaman Abang. Satu lagi pertanyaan saya Bang. Kalau nanti pada akhirnya kepala daerah itu dipilih sama DPRD, maka dia akan berhadapan dengan tentu saja personifikasi anggota DPRD yang tentu juga harus dipastikan ini orang-orang yang punya kualifikasi yang baik. Ya nggak Bang? Ya, artinya pasti, ini akan terkait dengan sistem rekrutmen politik yang ada di partai politik. Nah menurut Abang, hari ini masih ada nggak sih partai politik yang memiliki ideologi sebagai basis rekrutmen kader Bang? Karena faktanya banyak nih. Orang dicomot di pinggir jalan karena punya status A, B, C, D, E, F, G. Jadi anggota DPR. Jadi bupati. Jadi ini. Ini fakta Bang ya. Nah ini kan mesti linear nih Bang. Supaya pendekatan kita komprehensif melihat wacana yang dikembangkan sama Pak Prabowo. Gimana menurut Abang? Jadi menurut saya kalau di dalam demokrasi itu menempatkan partai politik sebagai unsur utama dalam sistem kaderisasi, dalam rekrutmen, sosialisasi politik. Jadi partai politik ini sebagai penjuru. Dan yang pertama-tama harus dibenahi dalam konteks pembaruan politik di Indonesia ini adalah memang partai politik. Partai politik. Partai politik ini harus memiliki konsistensi yang tinggi dalam sistem kaderisasinya. Kalau persyaratannya orang yang dikader itu yang harus disiapkan, ya kader itulah yang akan menjadi calon-calon kepala daerah, calon-calon anggota legislatif atau DPRD di tingkat lokal. Nah, kalau komposisinya itu misalnya hanya 15-20% para aktivis misalnya yang terkader di partai atau di organisasinya, lalu kemudian muncul sebagai anggota legislatif lokal. Nah, mungkin sifat kebangsaan, sifat nasionalisme, singkat pemudaan nggak diragukan. Nah mungkin yang makin berkurang sekarang ini, yang makin merosot adalah aktivis ini yang muncul sebagai di panggung politik lokal, yang karena di samping mereka sudah berorientasi pusat, juga kalau ke daerah itu memiliki mungkin dukungan kapasitas pendanaan politik yang kurang, yang tidak cukup untuk bisa memimpin daerah. Padahal negara ini kan didirikan oleh para aktivis kasarnya, para pemikir, para anak muda di zaman itu, betul. Yang gagasan-gagasan kebangsaan mereka itu kan
melampaui zaman. Nah, Ya. kita membayangkan generasi muda ini, para aktivis ini, dia turun ke daerah-daerah menyiapkan diri untuk menyambut kebijakan baru yang mungkin akan diusung oleh Prabowo di dalam kebijakan. Karena saya yakin kalau beliau udah bicara dengan mempertimbangkan dukungan parlemen yang sangat besar, mungkin Hari ini 80%, itu dengan mudah mereka putuskan. Ya contohnya Omnibus Law aja kan, dengan dukungan kuat dalam sekian waktu itu diputuskan. Betul. Jadi yang kita antisipasi ini dan mungkin kita yakinkan bahwa apakah nanti ketika kebijakan berlangsung, komponen-komponen politik lokal seperti apakah yang bisa layak untuk menjadi unsur penentu kepentingan lokal atau kepentingan nasional di tingkat lokal kan gitu. Ya, supaya dia tidak berjalan parsial, Bang. Nah itu yang mungkin harus disiapkan oleh organisasi kaum muda ini agar setiap ada keputusan penting di tingkat pusat memerlukan ada prakondisi di tingkat daerah. Dan saya yakin di dalam banyak pengalaman ketika para aktivis itu dia mimpin entah DPRD atau apa, kualitas kepemimpinannya pasti lebih unggul dari yang mengandalkan mungkin pengusaha lokal atau para organisasi-organisasi para orang yang datang langsung dari masyarakat tingkat lokal. Nah kemudian yang lebih penting dari situ menurut saya bahwa kan Indonesia ini dikatakan oleh ahli itu negara yang didirikan pada era age of motion. Jadi era pergerakan. Nah jadi aktivis pergerakan inilah yang menurut saya harus menjadi untuk ujung tombak bagi perkembangan-perkembangan di tingkat lokal ini. Gitu. Jadi seharusnya para aktivis ini melahirkan elit-elit lokal yang berasal dari elit pemuda. Gitu. Oke. Nah itu mungkin yang bisa yang memang berproses panjang gitu ya Bang ya. Orang berproses panjang sehingga nanti nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai kepentingan masyarakat daerah akan lebih diutamakan daripada kepentingan mereka sendiri. Kan terbukti kalau para aktivis ini kan bekerja untuk itu kan, untuk kepentingan umum di saat dia sendiri juga susah. Pada saat dia mendapat fasilitas di daerah atau apa mungkin akan lebih banyak mendidikan untuk kepentingan publik yang lebih luas daerah. Betul. Nah itu mungkin tantangan yang mungkin menjadi kebutuhan dalam inovasi daerah. Apabila nanti keputusan itu akan mengarah benar-benar terjadi gitu ya Bang ya. Terjadi bahwa dan itu potensial menurut saya karena memang 20-an tahun terakhir ini tidak menggambarkan satu keberhasilan dalam liberalisasi di tingkat bawah. Di daerah-daerah ini. Sementara daerah kita sangat banyak. Nah, mungkin untuk menjamin proses kebangsaan sesuai dengan konstruksi negara ideal dalam konteks Indonesia, ya memang ya mau tidak mau kesatuan dan daerah ini harus menyatu gitu. Dan mungkin salah satunya untuk menyelamatkan kondisi itu peran partai akan lebih menentukan ya. Mungkin konsekuensinya akan banyak undang-undang, salah satunya di bidang MK itu nanti akan mereview kembali apakah para partai politik ini mampu menjadi elemen yang menentukan komposisi calon-calon legislatif dalam proses rekrutmen politik. Iya. Karena kan kuncinya di situ juga. Kuncinya di partai politik. Partai politik punya nggak kemampuan di pusat, daerah sampai ke harus bawah ini memastikan bahwa ada otoritas mereka untuk menentukan komposisi calegnya gitu. Iya. Karena kalau enggak akan terjun bebas secara liberal, lalu kemudian nanti yang terpilih adalah orang lokal yang punya mungkin banyak duit, punya pengaruh di tingkat lokal, tapi kelasnya itu kelas lokal. Kelas lokal, betul. Bukan, betul. Padahal yang kita perlukan ini adalah orang lokal yang punya wawasan nasional, punya wawasan kebangsaan, punya visi Indonesia. Gitu. Gitu. Jadi bagaimana visi Indonesia ini akan bersama digerakkan secara bersama dengan seluruh potensi lokal. Gak mungkin dia jalan sendiri. Luar biasa, menarik sekali Bang Sidra. Waktu kita ternyata sudah hampir 45 menit. Saya berharap Abang berkenan diundang lagi nanti. Kita akan bahas lagi hal yang sama. Karena ini akan terus bergulir Bang wacana tentang ini. Memang wacana yang sangat menarik dan banyak dibahas oleh banyak kalangan. Kita akhiri podcast kita hari ini Bang. Terima kasih telah berkenan hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.